Teman-teman ada yang teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu beasiswa Bank Indonesia? Belum tahu lah Kak. Belum tahu lah Kak, orang nggak dikasih tahu gitu ya. Oke oke oke. Jadi teman-teman, seperti namanya gitu ya. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini adalah beasiswa beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk mahasiswa. Oke, untuk mahasiswa yang sedang menempuh S1 kayak gitu. Nah, kan beasiswa Bank Indonesia. Oke, iya oke nggak apa-apa. Itu terus next. Oke. Terus apakah semua mahasiswa universitas di Solo Raya itu bisa mendaftar beasiswa ini, Kak? Gitu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira semua mahasiswa di universitas di Solo Raya itu bisa daftar nggak, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Mbak. Gitu. Iya. Jadi jawabannya adalah enggak, teman-teman. Umi bisa gitu. Enggak ya, teman-teman. Jadi untuk mahasiswa yang bisa mendaftar beasiswa ini adalah mahasiswa yang berada di universitas yang sudah MOU dengan Bank Indonesia gitu. Nah, universitasnya mana aja? Yang pertama adalah Universitas 11 Maret atau biasanya yang kita kenal UNS gitu. Universitas ini adalah universitas yang pertama kali join nih gitu di Bank Indonesia gitu. Yang kedua adalah kampus kita tercinta yaitu UIN Raden Mas Said Surakarta gitu. Jadi kampus kita itu kampus kedua, teman-teman, yang menandatangani kontrak dengan beasiswa BI gitu. Yang ketiga adalah Unisri. Yang terakhir yang baru aja join tahun 2020 kemarin yaitu UMS dan juga UTP gitu. Jadi hanya 5 universitas itu saja yang bisa mendaftar beasiswa ini. Isi boleh nggak? Enggak gitu. Jadi yaitu tadi hanya 5 universitas itu saja yang boleh mendaftar. Gitu. Yang kedua, next. Nah, terus apakah semua mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Gitu. Jawabannya adalah, ada yang tahu nggak, teman-teman? Sebelum saya jawab nih, siapa tadi? Yuk, kira-kira ada yang tahu nggak? Salah nggak apa-apa, nilainya nggak ada nilai-nilaian juga di sini. Bisa, Bismillah. Tidak, Kak, bisa. Mungkin bisa. Oke. Jadi, enggak, oke. Jadi, jawabannya adalah enggak, teman-teman. Jadi, mahasiswa yang boleh mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu hanya beberapa mahasiswa yang berada di jurusan-jurusan tertentu. Gitu. Next. Next. Nah, ini dia jurusannya. Jadi, yang pasti ya, fakultas yang boleh mendaftar itu ada 3 fakultas, teman-teman. Mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga adalah mahasiswa Fakultas Usuluddin. Gitu. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau biasa dikenal dengan FEBI gitu ya. Untuk FEBI sendiri itu semua jurusan boleh mendaftar, teman-teman, baik itu akuntansi syariah, manajemen maupun perbankan itu boleh mendaftar bebas gitu ya. Kalau fakultas syariah sama halnya dengan FEBI gitu ya, boleh semuanya mendaftar, baik itu hukum ekonomi Islam,
syariah, maaf ya, HES, Hukum Ekonomi Syariah seharusnya. Baik itu HES, HKI, HPI, maupun Mazawa, itu semuanya boleh gitu. Nah, untuk Fakultas Usuluddin atau Fakultas atau FUD gitu ya, itu yang boleh mendaftar hanya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, teman-teman gitu. Kenapa? Misal temen, kenapa Kak kok cuman jurusan-jurusan itu doang? Kenapa PAI nggak boleh? Kenapa pendidikan bahasa Inggris nggak boleh dan lain sebagainya? Jawabannya saya tidak tahu teman-teman. Karena memang itu sudah dari Bank Indonesianya sendiri teman-teman. Kalau teman-teman menengok ke kampus lain, sama halnya seperti itu gitu. Tapi tidak hanya akuntansi syariah dan lain sebagainya, tetapi misal UNS itu kan ada sangkut pautnya dengan penyiaran atau komunikasi gitu ya, humas kayak gitu, dan juga ada sangkut pautnya dengan ekonomi. Nah, itu boleh mendaftar teman-teman. Kalau yang pendidikan seperti itu belum bisa gitu. Tapi tenang teman-teman, walaupun nggak bisa daftar beasiswa Bank Indonesia, masih banyak lagi gitu ya, masih ada banyak beasiswa yang bisa teman-teman coba gitu. Apa aja beasiswanya? Nah, makanya teman-teman harus selalu stay tune, harus selalu ikut talk show beasiswa ini, biar teman-teman tahu nih, dan teman-teman memilah kira-kira beasiswa apa yang bakal teman-teman daftar kayak gitu. Next. Oke, benefit penerima beasiswa Bank Indonesia itu apa aja gitu. Yang pasti yang pertama dan utama teman-teman. Nah, beasiswa Bank Indonesia sendiri itu bisa dibilang bukan kaleng-kaleng kayak gitu. Dan bisa dibilang di UIN sendiri uang beasiswanya itu ya yang paling banyak kayak gitu. Berapa Kak? Gitu kan. Jadi untuk uang beasiswanya itu sebesar 12 juta teman-teman. Itu alhamdulillah ya lumayan gitu. Tapi 12 juta ini nanti diberikan 2 kali 6 juta gitu. Jadi uang beasiswa gitu. Lumayan teman-teman. Dan bisa dibilang ya beasiswa Bank Indonesia ini banyak gitu peminatnya. Banyak yang pengen keterima atau yang lolos beasiswa ini, dan alhamdulillahnya gitu ya, mungkin ini keberuntungan saya dan bejonya saya gitu ya, saya alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa ini 2 tahun berturut-turut gitu. Itu bejonya saya teman-teman gitu. Gitu. Yang kedua adalah menjadi bagian dari Genbi. Nah, Kak, Genbi itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak di sini? Apa itu Genbi? Jadi kan tadi kita kan bicara beasiswa nih, Bank Indonesia. Terus tiba-tiba ada kata-kata asing nih, Genbi. Nah, teman-teman kira-kira di sini ada yang tahu nggak Genbi itu apa? Yuk. Ada yang tahu nggak? Generasi Bank Indonesia. Generasi Bank Indonesia. Oke. Jawabannya masih salah ya teman-teman gitu. Yuk, ada yang mau nyoba lagi nggak? Kira-kira Genbi itu apa? Tapi itu hampir benar ya, hampir benar. Generasi Bank Indonesia gitu. Generasinya itu udah benar. Gitu. Generasi baru Indonesia gitu. Oke, bener banget Septiana Velia gitu. Kayak komunitas bener ya. Jadi Genbi itu adalah generasi baru Indonesia gitu. Genbi ini merupakan komunitas yang diperuntukkan untuk penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi Genbi ini tidak hanya ada di Solo teman-teman, tetapi ada di seluruh Indonesia. Nah, di Solo sendiri itu ada gitu, dan alhamdulillah tahun ini seperti tadi yang sudah dibacakan CV-nya, saya menjadi salah satu pengurus, yaitu sebagai kepala divisi pendidikan di komunitas ini, di komisariat kampus kita, UIN Raden Mas Said gitu. Jadi di Genbi ini nanti
uh, ibaratnya wadah kita untuk mengembangkan soft skill kita, teman-teman. Dan itu, nah, berhubungan dengan yang ketiga, pelatihan soft skill gitu. Jadi nanti di sini kita di Genbi itu nanti kita tidak hanya dikumpulkan begitu saja, gitu. Tapi nanti kita juga belajar bareng-bareng di situ, baik itu belajar public speaking, terus belajar menulis dan lain sebagainya gitu. Dan pelatihan ini gitu tidak hanya kita dapat dari Genbi, teman-teman, tetapi dari Bank Indonesianya sendiri itu kita dapat gitu. Luar biasanya beasiswa ini itu. Tidak hanya kita dapat pelatihan di Genbi atau komunitasnya nih, tetapi kita juga dapat di Bank Indonesianya gitu. Jadi kita benar-benar dipersiapkan gitu. Dipersiapkan untuk jadi jadi kita dipersiapkan ketika kita dapat beasiswa ini gitu. Harapannya itu setelah kita lulus dari universitas kita, itu kita bisa jadi orang yang berpengaruh, teman-teman. Gitu. Luar biasanya itu gitu. Bukan hanya uang beasiswa tapi juga pelatihan soft skill. Yang keempat adalah relasi yang luas. Wah, ini benar-benar saya rasakan, teman-teman. Itu tidak hanya nanti kita bertemu teman-teman dari universitas di Solo Raya gitu, universitas yang ibaratnya penerima beasiswa ini gitu ya di Solo Raya, tetapi kita juga bisa bertemu sama universitas-universitas lain nih gitu. Misal kemarin saya kenalan sama yang universitas dari Semarang, Semarang atau Malang ya, Untidar pokoknya. Nah, Untidar itu alhamdulillah saya dapat kenalan. Terus dari Universitas Semarang, Genbi Semarang, itu saya juga dapat kenalan gitu. Jadi emang bener-bener relasinya itu luas gitu loh. Ketika kita lolos menerima beasiswa Bank Indonesia dan masuk ke Genbi gitu. Dan relasinya ini nggak hanya sesama mahasiswa, teman-teman. Kalau kita beruntung nih, kita punya relasi di Bank Indonesianya sendiri gitu. Dan ketika kita dapat relasi dari Bank Indonesianya sendiri, itu akan mempermudah kita ketika insya Allah nanti gitu ya kita mau ngedaftar di Bank Indonesia. Gitu. Amin ya Allah. Gitu. Amin gitu. Semoga gitu, karena memang jadi pegawai di Bank Indonesia itu salah satu impian banyak orang, terutama mahasiswa yang ya mungkin di jurusan ekonomi kayak gitu. Oke, next. Nah, syarat mendaftar beasiswa BI gitu. Apa aja sih Kak syaratnya? Yang pertama adalah berstatus mahasiswa aktif atau tidak dalam status cuti. Itu udah pasti ya teman-teman gitu. Hampir semua beasiswa juga seperti itu gitu. Yang kedua, telah menyelesaikan minimal 40 SKS. Nah, ini adalah poinnya. Jadi, mahasiswa yang boleh mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 40 SKS atau bisa dibilang mahasiswa semester 3 ke atas. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang semester 1 dan semester 2 atau yang baru mau masuk gitu ya, itu belum bisa daftar, teman-teman. Gitu. Belum bisa daftar. Tapi tenang. Jadi menurut saya semester 1 2 itu bisa teman-teman persiapan untuk mendaftar nih gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah takut. Mempersiapkan apa aja nanti bakal kita bahas. Gitu. Yang ketiga adalah memiliki IPK minimal 3,00 dalam skala 4. Insya Allah mudah ya buat teman-teman di sini. Yang keempat, berusia maksimal 23 tahun, tidak sedang menerima beasiswa dan tidak dalam status ikatan dinas. Gitu. Terus berasal dari keluarga kurang mampu atau prasejahtera. Nah, ini nanti teman-teman untuk
berasal dari keluarga ini bisa dibuktikan dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dan untuk di Solo Rise sendiri itu wajib gitu. Surat keterangan tidak mampu itu wajib di berkas kita. Membuat motivation letter. Nah, motivation letter ini adalah isinya motivasi apa yang mendorong teman-teman mendaftar beasiswa ini kayak gitu. Itu nanti juga bakal jadi poin tersendiri teman-teman. Karena nanti ibaratnya kita nggak hanya ngumpulin, tapi itu benar-benar diperhatikan dan dilihat satu persatu gitu. Terus menyertakan surat rekomendasi dari satu orang tokoh akademik, memiliki minat dan pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini penting teman-teman. Memiliki minat dan pengalaman menjalankan aktivitas sosial itu penting banget karena itu nanti tercantum. Biasanya nanti ada form A1 gitu ya, isinya kayak aktivitas kegiatan sosial apa yang pernah kamu ikutin gitu. Nah, nanti bisa tuh diisi kalau teman-teman di sini yang punya pengalaman menjalankan kegiatan sosial gitu. Yang terakhir, bersedia berperan aktif dalam organisasi Genbi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia gitu. Yang terakhir ini harus banget karena memang nggak rugi gitu loh ketika teman-teman ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun diselenggarakan Genbi, itu teman-teman nggak rugi gitu karena bakal pasti ada benefitnya. Karena pengalaman saya teman-teman, beberapa webinar yang diadakan Genbi itu biasanya saya ikut gitu ya. Saya nggak hanya dapat sertifikat teman-teman, tapi juga dapat cuan gitu. Kaget saya awalnya gitu. Tahun kemarin waktu awal-awal jadi penerima Bank Indonesia, penerima beasiswa ini, saya kaget gitu. Saya ikut webinar ya karena mengisi waktu senggang gitu. Tapi ternyata tiba-tiba dimintain nomor telepon gitu. Buat apa? Buat ngisi saldo di OVO gitu. Dan itu nggak main-main. Ya, jadi saya kemarin dapat 2 kali. Yang pertama 150, yang kedua sama 150.000 gitu. Itu kaget sih saya gitu. Oke, next. Nah, tahapannya. Tahapan yang pertama, teman-teman, yaitu seleksi berkas. Nah, jadi seleksi berkas ini, ya kalau sebagai mahasiswa yang mau daftar beasiswa, BI, ini benar-benar apa ya, bisa dibilang sedikit horor gitu. Kenapa kok sedikit horor gitu? Karena kita nggak tahu nih, gitu. Kita nggak tahu, ibaratnya apa ya namanya, berkas yang lolos itu berkas yang seperti apa dan gimana itu kita nggak tahu. Jadi ya apa ya namanya, dari ibaratnya dari Bank Indonesia ngasih kita syarat-syarat gitu ya, berkas apa aja yang perlu diserahkan gitu, yang perlu dikumpulkan, ya udah kita kumpulkan gitu aja. Gitu. Tapi nanti lolos tidaknya itu kita benar-benar yang nggak tahu gitu. Kok bisa lolos gimana? Kok berkas saya dianggap nggak lolos itu gimana? Itu kita nggak tahu karena itu diserahkan. Jadi apa ya namanya? Itu diserahkan ke pihak kampus masing-masing kayak gitu. Nah, untuk Feby sendiri kemarin apa ya namanya? Emang bisa dibilang banyak sekali yang daftar. Gitu. Untuk tahun kemarin itu ya 500 mahasiswa itu lebih, teman-teman. Gitu. Nah, yang saya tahu malah di Fasya, teman-teman. Jadi di Fasya sendiri itu tahun kemarin itu ada sekitar 1.200-an ke atas mahasiswa yang daftar. Nah, semester yang ini itu ya menurun karena memang pertama pandemi gitu dan kita mengumpulkannya memang harus secara offline gitu. Jadi mungkin banyak yang gugur di situ gitu. Jadi ada sekitar
600 sampai 800-an mahasiswa doang kayak gitu di Fasya gitu. Di fakultas yang lain kurang paham. Di FEBI pun juga kurang paham. Kenapa kok Mbak Lili kok bisa tahu kalau yang daftar segitu gitu? Karena di Fasya itu ketika kita daftar beasiswa Bank Indonesia, daftar doang ya, itu langsung dibuatkan grup dari fakultasnya. Jadi kita tahu gitu, wah saingan kita siapa aja gitu, wah saingan kita berapa orang gitu, kita tahu gitu. Dan juga grup itu dijadikan grup koordinasi. Nah, setelah seleksi berkas, misal kita lolos ya gitu, nah itu nanti kita akan ke tahap selanjutnya teman-teman, yaitu ke tahap wawancara. Nah, jadi di FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu kemarin gitu, baru aja kemarin itu sebelum kita wawancara kayak kita tuh dikasih amunisi gitu teman-teman dari Buadek 3. Amunisinya apa gitu kan? Amunisinya adalah kita sharing-sharing dengan penerima beasiswa yang dulu gitu, mengenai wawancara. Kira-kira di wawancara nanti apa yang bakal ditanyakan, terus habis itu kita harus menjawabnya seperti apa kayak gitu. Jadi alhamdulillah untuk mahasiswa FEBI itu dikasih ruang untuk sharing-sharing dengan alumni penerima beasiswa Bank Indonesia di FEBI. Tapi kalau di fakultas lain, kalau Fasya kemarin sih saya nggak ada ya, di Fasya nggak ada, di FUD pun juga nggak ada kayak gitu. Oke, next. Nah, tips and trick agar lolos beasiswa BI. Yang pertama dan utama adalah kita harus aktif berorganisasi. Aktif di sini itu aktif seperti apa? Kita tidak hanya ikut organisasi teman-teman, tetapi di sana kita juga mengabdi ibaratnya seperti itu. Biasanya kayak nanti ketika wawancara kamu ditanya, kamu ikut organisasi ini. Apa yang udah kamu berikan sama organisasi ini? Gitu. Kayak gitu biasanya. Nah, dan aktif organisasi ini kemarin salah satu berkasnya adalah surat aktif berorganisasi gitu dari organisasi yang kita ikutin. Nah, saya alhamdulillahnya waktu itu saya minta dari UKMI teman-teman. Jadi emang penting gitu untuk kita ikut berorganisasi, terutama UKM ataupun ya organisasi-organisasi di fakultas teman-teman gitu. Salah satunya kayak apa? Kayak UKMI Nurul Ilmi gitu. Di sini kita nggak hanya di UKMI nanti ibaratnya kita nggak hanya ikut doang gitu, tapi kita juga diajak dalam hal kebaikan. Dan nanti itu juga ditanyakan teman-teman, kamu ikut apa aja? Maksudnya misal di UKMI, kamu di UKMI udah ngapain aja gitu. Oh, saya ikut kegiatan sosial gitu. Nah, ini penting banget karena UKMI itu salah satu UKM yang memang banyak melakukan kegiatan sosial kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi UKMI Nurul Ilmi itu salah satu pilihan terbaik untuk kita berorganisasi gitu. Karena ya itu balik lagi tidak hanya kita ikut doang gitu, tapi orang-orangnya pun juga welcome, enak gitu ya, bikin nyaman dan kita pun bisa betah gitu di organisasi yang akhirnya nyamannya kita ini nanti bisa bisa berdampak positif juga sama kita gitu. Dan juga balik lagi bisa ikut banyak beasiswa juga karena memang di UKMI itu banyak pengurusnya itu yang dapat beasiswa. Beasiswa Bank Indonesia sendiri di UKMI ada 2 orang yang dapat itu ya. Yang pertama saya, yang kedua adalah ketuanya sendiri, Ketua UKMI Nurul Ilmi, beliau dapat beasiswa ini teman-teman, beasiswa Bank Indonesia gitu. Luar biasa, ya emang luar biasa gitu. Lalu yang kedua adalah ikut banyak perlombaan. Nah, itu juga penting banget teman-teman. Karena
balik lagi di tahap wawancara. Ini nanti bakal ditanyakan gitu. Kamu berprestasi di bidang apa? Kamu ikut lomba apa aja? Terus ibaratnya menang juara berapa? Itu ditanyakan gitu. Dan di UKMI pun juga nanti kita apa ya namanya? Kalau saya pribadi juga banyak dapat info perlombaan itu dari teman-teman UKMI, teman-teman kayak Kak, misal teman-teman ini udah tahu gitu passion kita di mana gitu. Terus tiba-tiba kita dikasih aja, yuk join lomba ini gitu. Kan passionmu di sini nih. Enaknya tuh kayak gitu ketika berorganisasi tuh gitu. Ikut banyak perlombaan. Tapi gini, catatannya adalah ikut banyak perlombaan. Di sini teman-teman nggak menang nggak apa-apa ya. Teman-teman nggak menang nggak apa-apa. Yang penting mencoba dulu. Gitu. Karena memang pengalaman itu mahal harganya. Tuh, yang ketiga adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini wajib ya teman-teman. Wajib balik lagi di tahap wawancara. Kenapa Kak kok percaya diri ini penting? Sangat penting. Karena nanti ketika apa ya namanya tahap wawancara tuh yang ngawawancarain kita itu bukan dari pihak kampus lagi teman-teman, bukan dari pihak universitas lagi, melainkan dari pihak Bank Indonesia. Tuh, grogi nggak? Pasti. Grogi pasti. Itu pun saya pun juga sangat grogi walaupun udah 2 kali ya gitu. Itu saya tetap grogi. Tetap grogi. Tapi bagaimana caranya? Yaitu kita menumbuhkan rasa percaya diri kita. Percaya diri dalam hal apa? Ketika ditanya, kita percaya diri dengan jawaban kita. Gitu. Karena itu terlihat ketika kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak Bank Indonesia. Gitu. Itu terlihat. Dan di sini, skill public speaking itu sangat diperlukan. Jadi jangan terlihat gugup, jangan terlihat terlalu mikir boleh, tapi jangan yang apa ya gitu. No, itu udah langsung apa ya? Kalau menurut saya itu udah langsung dicoret, bukan lagi udah nggak ada kesempatan untuk lolos beasiswa BI gitu. Itu ya percaya diri. Yang keempat, ikut kegiatan sosial. Nah, seperti yang tadi udah saya sampaikan ya, emang kegiatan sosial ini penting banget karena nanti Bank Indonesia ini itu juga apa ya namanya ada banyak kegiatan yang terjun ke masyarakat teman-teman. Itu jadi memang kita dituntut untuk suka dan sering join kegiatan-kegiatan sosial gitu. Kalau teman-teman bingung gitu, langsung aja gabung UKMI karena UKMI memang banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial gitu teman-teman. Terus 4, oke, sebelum yang terakhir nih, ini benar-benar harus teman-teman catat. Ketika teman-teman sudah di tahap wawancara ya, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan. Karena apa? Karena nanti biasanya ketika wawancara itu yang ditanyakan itu adalah bakat teman-teman, minat teman-teman, pengetahuan teman-teman mengenai Bank Indonesia, kayak Bank Indonesia itu apa, gitu. Terus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia itu apa, kayak gitu-gitu. Ya. Terus nanti teman-teman juga apa ya namanya? Biasanya kayak ya intinya ekonomi banget lah teman. Ditanya tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena memang ya bisa dibilang beasiswa ini bukan main-main teman-teman. Karena benefitnya atau apa ya tujuannya nanti biar kita bisa terjun ke masyarakat itu. Dan yang terakhir yang pasti adalah ketika semuanya ini sudah kita sudah kita lakukan gitu ya, yang terakhir dan paling utama yang harus kita lakukan adalah berdoa teman-teman. Itu karena memang ketika kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya itu akan dipermudah kayak gitu. Percuma kalau teman-teman ibaratnya aktif berorganisasi, ikut banyak orang, percaya diri, ikut kegiatan sosial, tapi teman-teman nggak diimbangi dengan berdoa, hanya usaha gitu ya. Itu hasilnya mungkin kurang baik gitu. Dan kurang berkah juga gitu. Tapi
ketika itu dibarengi dengan berdoa, insya Allah ketika kita lolos pun gitu beasiswa ini pun bisa jadi berkah gitu untuk kita maupun orang sekitar. Kayak gitu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman di sini sudah ada gambaran gitu ya mengenai beasiswa Bank Indonesia gitu. Dan semester 1-2 ini ya walaupun belum bisa mendaftar beasiswa ini, tapi teman-teman bisa persiapkan tadi gitu ya. Tips and triknya gitu. Apa aja yang diperlukan itu teman-teman bisa siapkan gitu. Karena ya memang banyak sekali sih peminat dari beasiswa ini gitu. Sangat-sangat banyak dan ya pasti banyak orang yang berkeinginan untuk lolos beasiswa ini. Tuh, jadi sekali lagi saya bilang bahwa persiapkan gitu. Banyak ikut kegiatan sosial dan ikut organisasi. Gitu sih teman-teman. Gitu. Mungkin cukup sekian ya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab bisa ditanyakan yang sekiranya teman-teman kurang paham gitu ya. Silahkan ditanyakan sebanyak-banyaknya. Insya Allah saya welcome gitu ya. Kalau gitu saya akhiri dulu untuk pembahasan mengenai beasiswa Bank Indonesia dan saya kembalikan ke MC kita yaitu Kak Farel. Ya, terima kasih ya Kak telah menyampaikan banyak sekali tentang beasiswa Bank Indonesia. Meskipun teman-teman ada yang misalnya belum bisa mendaftar atau prodi lain, tetap semangat, masih ada beasiswa lainnya yang bisa diambil. Untuk beasiswa tadi dibutuhkan yaitu berorganisasi. Pentingnya berorganisasi. Misal dalam UKMI ini, kita dituntut untuk bisa berinteraksi, bisa mengembangkan diri. Di kalian, apabila ingin mengembangkan diri, ada bakat atau ada keinginan, silakan gabung ke UKMI. Di situ banyak. Silakan kunjungi di IG UKMI, UKMI Nurul Ilmi YN Surakarta. Apabila Anda mempunyai istilahnya bakat, contohnya saya kok mempunyai bakat dalam edit grafis atau edit apa ya, video, foto, itu kan bisa gabung ke UKMI. Nanti di bidang apa Kak? Di bidang humas. Contoh lagi, ada yang minat dan bakat di bidang, contohnya bidang apa ya? Bidang kiroah, ya kiroah, tahsin gitu. Bisa ikut ke UKMI ke bidang BDA gitu ya. Jadi dalam IAIN Surakarta ada suatu UKM, kegiatan mahasiswa yang seperti teman-teman mesti sudah mengetahui. Kalau di SMA itu kan ada istilahnya ada rohis ya. Siapa yang pernah ikut rohis? Silakan tulis. Ikut rohis. Itu kan kegiatannya juga sama seperti UKMI, hampir mirip seperti UKMI ya. Tapi kalau UKMI ini lebih jangkauannya lebih luas lagi, kan mahasiswa gitu. Ya banyak sekali yang ikut rohis ya. Nanti bisa mengembangkan diri ke UKMI lagi. Saya tunggu di UKMI. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu dan untuk teman-teman sudah tidak sabar, yaitu beasiswa KIP kuliah yang istilahnya kalau saya bilang ini cukup populer sekali ya dalam mahasiswa maba, yaitu beasiswa KIP kuliah. Saya akan bacakan CV pembicara terlebih dahulu. Untuk CV pembicara pada pagi hari ini, beasiswa KIP kuliah, yaitu ada Kak Tegar Syahid Kalijogo Panoto Gomo, tempat tanggal lahir Boyolali 30 Desember 2000, alamat Kali Kijing, Potroyanan, Nogosari, Boyolali. Prodi PAI,
angkatan 2020. Riwayat pendidikannya MI Muhammadiyah Sindon 1 Ngemplak Boyolali, SMP 1 Ngemplak Boyolali, SMK 2 Surakarta, dan UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk organisasi, beliau aktif di Rohis SMK Negeri 2 Surakarta, staf pemberdayaan, bidang UKMI, bidang SDM UKMI, Nurul Ilmi YIN Surakarta, staf divisi produksi bidang entrepreneur, TIMAP YIN Surakarta. TIMAP itu juga UKM di YIN Surakarta, nanti bisa tanyakan. Formasi YIN Surakarta, formasi itu kayak ya organisasi yang di situ dalamnya ada yang penerima beasiswa ke kuliah itu maksudnya di formasi yang saya ketahui gitu. Langsung saja kita panggilkan Kak Tegar. Kepada Kak Tegar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Pak. Bentar ya, masih ada gangguan. Siap. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Cek. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya, terima kasih kepada Mas Farel yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, yang sehat semoga tetap diberi kesehatan. Yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Dan yang sedang terkena musibah, amin, semoga tetap diberi kesabaran dan lekas membaik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya. Meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Mas Farel. Perkenalkan, nama saya Tegar Syahid Kalijogo Panotogomo, biasa dipanggil Tegar. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020, angkatan online seperti kalian semua ya. Alamat saya yaitu Noh Besari, Motronaya Noh Besari, Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit informasi tentang KIP kuliah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa KIP kuliah itu, karena teman-teman semua mungkin sudah pada mendaftar ya, dan ini bentar lagi ditutup tanggal 13 yang jalur mandiri. Jadi saya sedikit akan mengulas saja, mungkin teman-teman sudah tahu ya KIP kuliah itu, dan mungkin semua sudah mendaftar juga yang itu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan saja ya. Untuk materinya bisa di-share operatornya Mas Soiridin. Next. Nah, untuk yang pertama sih apa itu KIP kuliah? Next, Mas.
KIP kuliah itu bantuan pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP kuliah sendiri itu sebenarnya berbeda dari beasiswa pada umumnya ya. Kalau beasiswa pada umumnya itu lebih pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap yang berprestasi. Namun KIP kuliah sendiri lebih ke bersifat bantuan, tidak hanya yang berprestasi namun yang tidak mampu. Jadi semua orang bisa mendaftar, baik fakultas apapun maupun latar belakang apapun. Dan pada pasal 76 ayat 1 berbunyi, pemerintah atau pemerintah daerah atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Jadi semua mahasiswa bisa mendaftar KIP kuliah pada saat awal-awal itu. Itu next, Mas. Nah, yang kedua itu apa sih langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan KIP kuliah itu? Yaitu yang pertama mendaftar KIP itu sendiri. Untuk PTKIN itu beda ya sama KIP PTN. Kalau KIP PTN itu kan harus mendaftar dahulu di website kip.kemendikbud ya. Dan itu nanti udah dapat akses untuk mendaftar di perguruan tinggi ya, seperti PTN umumnya kayak UNS, UGM gitu kan daftarnya di awal, dan nanti misal SBMPTN atau SNM kan langsung gratis biaya pendaftaran. Nah kalau di PTKIN sendiri kan mendaftarnya lewat website kampus itu sendiri, dan di situ tersedia link untuk mendaftar. Dan yang kedua yaitu mengirim atau mengumpulkan berkas KIP. Ya, berkas KIP sendiri sebenarnya banyak sekali ya, banyak yang tidak jadi ikut KIP karena berkasnya banyak. Jadi saya sarankan meskipun berkasnya banyak itu tetap ikut. Saya sendiri dulu juga gitu, Pak. Saya di KIP itu pertama-tama itu cuma iseng-iseng lah, mencoba. Dapat tahu rezeki saya di situ. Ya, saya mencoba mengumpulkan berkas-berkas meskipun banyak, dan sampai hari H-2 itu saya baru mengumpulkan KIP ke kampus. Berkas-berkasnya seperti formulir pendaftaran, fakta integritas yang menyatakan itu tidak ikut organisasi terlarang atau yang bertentangan dengan NKRI atau Pancasila. Terus berkas selanjutnya yaitu surat pernyataan kebenaran data. 5. Fotokopi bukti pembayaran UKT. Nah, jadi kalau KIP di PTKIN itu gimana ya, cairnya itu pas sudah keterima baru bisa cair, atau baru bisa mendapatkan cairan feedback itu. Kalau di PTN kan dari awal sudah pendaftaran gratis. Kalau di PTKIN kan misal jalur UMPTKIN itu kan tetap bayar dulu jalur 200.000, kemudian bayar UKT dulu. Nah, kalau di PTN kan langsung gratis kalau misal langsung lolos di KIP itu. Untuk 6. Fotokopi KTP. Yang 7. Fotokopi KIP atau KKS atau KJP itu bagi yang punya saja ya. Kalau nggak punya bisa pakai SKTM. Saya juga nggak punya KIP, tapi saya punya KKS. Jadi saya pakai KKS itu dan saya minta SKTM ke kelurahan. Kemudian yang 9 yaitu surat keterangan penghasilan orang tua. Itu bisa dari perusahaan tempat Bapak atau Ibu bekerja atau bisa minta ke kelurahan. Yang 10 yaitu surat keterangan tidak mampu itu tadi. Yang ke-11 fotokopi KK. Yang ke-12 fotokopi rekening, bukti pembayaran listrik, telepon, pajak bumi bangunan. Untuk rekening listrik pulsa itu biasanya maksimal 3 bulan sebelumnya ya. Kemudian yang ke-14 fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip nilai. Dan itu dilegalisir bersama rapor semester 1 sampai 5 ya. Itu bisa menjadi pertimbangan
untuk mendapatkan KIP itu tadi. Kemudian yang ke-16 yaitu surat keterangan atau piagam penghargaan dari sekolah ataupun kabupaten atau provinsi. Kemudian yang ke-17 yaitu surat keterangan bagi yang terdampak COVID-19. Itu pada zaman saya belum ada ya surat keterangan terdampak COVID itu. Kayaknya baru tahun ini ada surat keterangan bagi yang terdampak COVID. Itu bagi yang orang tua atau walinya meninggal dan terkena PHK dari perusahaan. Dibuktikan dengan surat kematian dan surat PHK dari perusahaan itu. Nah, untuk kuota KIP tiap tahun berbeda ya. Dari dulu yang awal-awalnya cuma 50-an, 80-an, terus 150-an, dan pada tahun saya itu kuota KIP 310. Dulu pas saya mendaftar itu 310, peminatnya yang mendaftar itu sekitar 1.100-an lah. Yang diterima 310. Nah, untuk tahun ini kuotanya turun ya menjadi 367. Jadi masih banyak pada tahun saya ya. Itu semua jalur. Next, Mas. Ketentuan calon penerima. Ya. Ketentuan calon penerima. Untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan calon penerima ya. Yang jelas KIP itu dipergunakan untuk mahasiswa baru ya. Karena peminatnya juga banyak, jadi yang mahasiswa angkatan lama tidak mungkin akan bisa dapat, karena jika kekurangan pasti diambilkan dari yang belum dapat KIP itu tadi. Karena itu tiap semester itu kayak gimana ya, kayak ada yang dicabut karena mungkin ada suatu masalah atau IPK-nya turun ataupun menikah jika tidak boleh. Untuk yang kedua yaitu memiliki keterbatasan ekonomi tapi mempunyai akademik yang baik, dibuktikan dengan dokumen yang sah. Dan yang itu seperti keterbatasan ekonomi seperti KIP, KKS, KJP, dan SKTM tadi. Kemudian surat pernyataan penghasilan orang tua, yaitu gabungan antara gaji bapak dan ibu jika digabung 4 juta, ataupun jika dibagi jumlah anggota keluarga itu maksimal 750 ya. Kemudian potensi akademik dibuktikan dengan surat keterangan atau piagam penghargaan yang disahkan oleh kepala sekolah atau yang berwenang. Untuk piagam itu bagi yang punya saja ya, kalau tidak punya cuma pakai nilai rapor semester 1 sampai 5 sudah bisa itu, seperti saya. Next, Mas. Next. Oh. Itu. Next, iya sebelumnya. Nah, ini. Nah, untuk yang C, mahasiswa yang terdampak COVID itu tadi ya, yang orang tuanya terkena PHK ataupun meninggal dunia karena dampak COVID-19 ini. Dan yang D itu tidak terlibat atau terindikasi mengikuti kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Itu dibuktikan di lembar fakta integritas tadi ya dengan materai. Untuk yang E, sanggup tidak menikah selama menerima KIP kuliah. Nah, jika menikah nanti KIP-nya dicabut. Karena itu sudah menjadi syarat dari pihak kampusnya. Next, Mas. Nah, kemudian apa sih fasilitas KIP kuliah itu? Fasilitas KIP kuliah yang pertama yaitu penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar KIP kuliah yang ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kan pertama kan kita harus daftar biaya pendaftaran atau UKT itu dulu ya, sesuai dengan besaran UKT yang didapat masing-masing. Nah, pada semester pertama nanti kalian akan mendapatkan ganti KIP itu akan cair sebagai gantinya untuk semester 1. Biasanya itu pertengahan semester ataupun mau akhir semester kalau semester 1 itu. Untuk besaran nominal KIP itu besar ya.
per semester itu 6 bulan itu 6.600.000. 6.600.000 nanti yang 2.400.000 kita gunakan untuk membayar UKT. Nanti UKT-nya dipukul rata 2.400.000 untuk semua yang mendapatkan KIP. Jadi yang sekarang meskipun dapat UKT 5 atau UKT yang 5.400.000, nanti jika sudah mendapat KIP dipukul rata menjadi 2.400.000. Dan untuk yang besaran yang sudah kalian bayarkan pada semester 1 ini, itu nanti bisa terpotong sendiri dari besaran uang KIP itu tersebut. Misal kalian ini mendapatkan UKT 2.500.000. Nah, nanti kalian itu UKT-nya juga akan turun menjadi 2.400.000. Dan yang UKT-nya 400 nanti akan naik menjadi 2.400.000 juga. Jadi dipukul rata semua. Dan untuk yang B, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan pada perguruan tinggi. Nah, itu 2.400.000 tadi ya biaya pendidikannya yang dipotongkan dari KIP kuliah tersebut. Tapi nanti kita bayar sendiri. Kalau di tahun saya itu tiap 1 semester atau 6 bulan sekali itu nanti pencairan yang di bulan apa itu masuk ke rekening kita yang telah dibuatkan dari pihak kampus sebesar 6.600.000. Langsung masuk ke rekening kita semua. Jadi nanti bebas biaya pendidikan itu kita bayarkan sendiri. Kalau dulu kan udah otomatis terpotong dari pihak kampus 2.400.000. Tapi kalau zaman saya sekarang ini langsung diberikan semua, jadi nanti kita bayar UKT sendiri. Dan C, subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan timbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Kalau di wilayah kita ini Rp 700 ya teman-teman. Kalau di Bandung mungkin ada 750, 800, jadi bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, jika misalkan teman-teman diterima pada program KIP, nanti yang teman-teman lakukan yaitu yang pertama membuat LPJ penggunaan dana KIP. LPJ itu laporan pertanggungjawaban. Jadi dana yang sudah kalian dapatkan itu digunakan untuk apa saja, dibuat laporan. Nanti sudah disediakan format ketika udah mau LPJ-an gitu. Nah, itu dananya bebas ya teman-teman, mau digunakan apa. Tapi sebisa mungkin digunakan untuk menunjang pendidikan. Atau mungkin kebutuhan sehari-hari juga boleh, beli bensin, beli sembako, terserah bebas. Yang penting nanti pada saat LPJ ada nota pembelian atau bukti struk itu ya teman-teman. Dan sebenarnya KIP itu untuk awalnya tidak ada IPK minimal ya. Untuk IPK minimal itu biasanya tiap semester. Jadi IPK-nya minimal 3,25. 3,25 masih mudah ya IPK di IPK IPK segitu masih mudah ya. Jadi misal kalau nanti IPK ada yang turun di bawah 3,25, nanti KIP-nya akan dicabut dari pihak kampus. Jadi sebisa mungkin kita minimal IPK di atas 3,25. Nah, jika sudah mendapat KIP itu nanti kita ada forumnya tersendiri, yaitu forum mahasiswa bidik misi atau formasi. Itu seperti UKM-UKM lah, nanti banyak kegiatan sendiri. Tapi gimana ya, kita tidak dituntut lah. Seperti beasiswa dari berbagai lembaga kan kalau mendapatkan kita harus dituntut aktif pada lembaga tersebut, kegiatan apapun ikut. Tapi kalau di formasi sebenarnya beasiswanya paling enak sendiri sih. Nggak ngapa-ngapain udah dapat itu, nggak harus ikut kegiatan. Dan itu pun pengurus pusatnya juga cuma sedikit. Seperti saya sendiri sebenarnya nggak ikut kepengurusan di formasi. Cuman saya kalau ada kegiatan pasti dimasukin ke kepanitiaan gitu. Jadi kita nggak harus ikut juga nggak apa-apa. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Mungkin masih ingin yang ditanyakan atau mengganjal bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti ya teman-teman. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tegar yang telah menyampaikan banyak sekali tentang beasiswa kuliah
Saya mau juga cerita, saya sebenarnya juga mendaftar tapi tidak tidak lolos, nggak apa-apa. Besok bisa daftar beasiswa lainnya. Semoga teman-teman yang mendaftar besok pengumuman bisa lolos semuanya yang di sini. Amin. Untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa di kolom chat maupun bisa langsung saja mikrofonnya dihidupkan dan dinyalakan videonya. Baik, masuk pertanyaan yang pertama ya. Dari Marisa Novilia, PI Bojonegoro. Assalamualaikum, maaf Kak, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apakah jurusan lain selain jurusan yang 3 fakultas tadi bisa mendaftar atau mendapat beasiswa Bank Indonesia? Contohnya seperti jurusan psikologi Islam. Mohon penjelasannya, Kak. Ya, ini tentang beasiswa Indonesia. Silahkan kepada Kak Liana untuk menjawab. Ya, makasih Kak MC. Oke, halo Marisa. Jadi selain 3 fakultas tadi itu belum bisa daftar, Marisa. Jadi memang itu dikhususkan untuk 3 fakultas itu tadi ya, FEBI, Fasyah, dan juga FUD. Tetapi untuk FUD itu hanya jurusan KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam. Itu Marisa gitu. Jadi tapi apa ya? Jangan berkecil hati gitu. Beasiswa itu nggak hanya Bank Indonesia gitu. Banyak banget beasiswa lain yang siap menerima teman-teman yang berprestasi kayak gitu. Nah, apa ya namanya? Mungkin teman-teman di sini yang apa ya namanya, yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu ya dimaksimalkan kayak gitu kan, ibaratnya teman-teman tuh udah dapat kesempatan untuk tahu dulu nih beasiswa Bank Indonesia itu apa gitu ya. Jadi harapannya teman-teman yang bisa mendaftar bisa dimaksimalkan gitu. Untuk teman-teman yang belum bisa mendaftar gitu, itu ya tenang aja, masih banyak beasiswa lain kok. Tenang aja, sama, pasti manfaatnya sama juga. Yang penting apa ya namanya? Ya teman-teman persiapkan kayak gitu. Gitu Marisa, jadi belum bisa gitu Kak Farel. Iya Mbak, terima kasih kepada Kak Liana. Jadi belum bisa ya yang tadi bertanya. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Aziz. Assalamualaikum, izin bertanya untuk beasiswa KIP kuliah, apa saja contoh kegiatan formasi? Silakan dijawab kepada Kak Tegar. Kegiatan formasi. Ya baik ya, saya bukakan contoh proker dari formasi bentar ya.
Ya, untuk kegiatan formasi sendiri ada banyak ya sebenarnya. Tapi karena situasi pandemi seperti ini banyak yang ditunda juga dan mungkin kegiatannya juga online lah. Kalau yang offline paling ya yang daerah-daerah sini ataupun yang stay di sini. Seperti kayak yang di pada program kerja divisi ya, divisi sosial ada formasi berbagi yaitu menjalin silaturahmi dengan pihak luar kampus untuk meningkatkan solidaritas mahasiswa bidik misi, yaitu berbagi peralatan ibadah biasanya di sekitar TPA area Kartasura. Kemudian ada silat bar, silaturahmi dan buka bersama formasi, menyampaikan pendekatan Islam dengan cara mengadakan kegiatan mendongeng Islam di bulan Ramadan. Itu juga di TPA area Kartasura. Kemudian ada clean of the mosque, yaitu membersihkan masjid dan berbagi alat kebersihan di sekitar kampus. Kemudian ada juga dompet bidik misi, yaitu membantu masyarakat dan teman-teman mahasiswa yang membutuhkan. Itu berupa full donasi. Kemudian ada juga formasi menyediakan memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa yang beruntung yang ingin mendaftar. Kemudian ada juga formasi mengaji. Untuk keadaan sekarang ini masih diadakan secara online ya, karena belum memungkinkan untuk bertemu. Kalau offline biasanya ngaji bareng-bareng gitu di kampus. Mungkin itu contoh sedikit kegiatan formasi pada satu divisi. Maya, yang punya KIP waktu SMA itu belum tentu lolos KIP kuliah. Silakan dijawab Kak Tegar. Ya, terima kasih pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk yang sudah memiliki KIP atau KKS juga belum keterima ya teman-teman, karena kan peminatnya yang mendaftar itu banyak banget. Jadi diseleksi juga sama nilainya, jadi belum tentu keterima. Untuk proses seleksinya saya kurang tahu ya, karena itu yang meleksi pihak kampus dan tidak transparan. Untuk bobotnya saya juga kurang tahu untuk akademiknya dahulu atau ekonominya dahulu, karena beda-beda ya. Saya juga pernah melihat ada yang mampu tapi juga masih dapat beasiswa bidik misi, ada yang kurang mampu tapi malah tidak dapat. Jadi proses seleksinya saya detailnya kurang tahu ya teman-teman, karena itu tadi kejadian di lapangan ya seperti itu. Dan online ini kan karena corona ini juga tidak disurvei ke rumah ya teman-teman. Biasanya kalau offline kan juga disurvei rumahnya. Untuk online ini rumahnya tidak disurvei. Kurang lebih seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan atau feedback tadi? Sudah paham ya yang tadi pertanyaan? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dia Ika, TBI, Klaten. Assalamualaikum, bertanya Kak, untuk program KIP kuliah ini akreditasi prodi apakah juga berpengaruh dari segi biaya yang didapat? Silakan dijawab Kak Tegar. Kalau ya saya akan menjawab pertanyaan. Untuk KIP kuliah tidak ada prodi-prodi atau fakultas ya, jadi semua berhak mendaftar dan tiap prodi itu mungkin ada kuotanya tersendiri. Namun saya juga tidak tahu untuk kuotanya karena yang seleksi dari pihak kampus ya. Jadi tidak ada akreditasinya, jadi semua boleh mendaftar. Itu nanti juga udah diseleksi dari sananya sendiri. Dari awal kita kan belum
belum masuk ke kampus daftar itu, daftar duluan baru masuk ke kampus, dan tidak ada akreditasi tidak berpengaruh pada KIP itu tersebut, karena kan itu dari kampus, jadi semua, tidak dari prodi. Mungkin kurang lebih seperti itu, kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi. Baik, apakah sudah jelas? Sudah ya. Lanjut ke pertanyaan aja, masih banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Azizah, BKI Karanganyar. Assalamualaikum, izin bertanya, kegiatan sosial apa saja yang ada di UIN Raden Masjid Surakarta? Terima kasih, Kak. Ini yang beasiswa apa ya? Kegiatan sosial, maksudnya yang apa? Yang Indonesia atau yang di kuliah tadi? Kegiatan di sosial di UIN. Di UIN apa di UKMI? Nah, ya itu. Di UIN, Kak. Jadi yang buat daftar beasiswa biasanya. Apa aja yang bisa diikutin di kampus UIN? Selain UKMI lah. Silakan Mbak Liana untuk menjawab yang lebih paham. Oke. Kegiatan sosial di UIN itu banyak ya. Gini, kegiatan sosial itu kan tinggal siapa yang menyelenggarakan gitu, ya kan? Tinggal siapa yang menyelenggarakan. Nah, kalau saya kan ikut, ya otomatis saya pun kegiatan sosial di UKMI gitu yang diselenggarakan UKMI gitu. Kegiatannya seperti apa ya namanya? Namanya kegiatan apa ya namanya? Temanya atau apa? Misalnya kalau temanya berbagi itu boleh buat daftar. Itu enggak. Semua kalau dari Bank Indonesia ya, itu semua kegiatan sosial itu bisa dicantumkan di berkas nanti kayak gitu. Biasanya kalau di Bank Indonesia itu nanti dikasih bukti foto gitu, bukti foto bukti foto kita mengikuti kegiatan sosial itu kayak gitu. Lagi karena saya ikutnya UKMI ya saya kemarin kegiatan sosial ya saya ngambilnya dari kegiatan sosial yang diadakan UKMI dan yang pasti yang saya ikuti juga. Kayak gitu Dek Umu kalau dari saya. Terima kasih, Kak. Iya. Baik, lanjut pertanyaan ya lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alvina Kurnia. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, untuk map pengumpulan berkas itu setiap fakultas itu sama atau berbeda Kak? Silakan dijawab. Untuk map berkas pengumpulan yang berkas apa ya nih ya? Bank Indonesia atau yang KIP kuliah? Silakan dijawab. Untuk yang bertanya silakan. Yang KIP kuliah atau yang Bank Indonesia ya? Mungkin dari satu-satu dulu. Silakan Kak Tegar. Bagaimana? Oh ya, untuk map pengumpulan berkas itu ya, itu tiap fakultas itu beda-beda ya. Jadi ada 5 warna. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Itu kan sudah ada ya sudah ada petunjuknya untuk menggunakan map warna apa. Jadi memang tiap fakultas itu beda-beda. Dan nanti seleksinya bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak gabung jadi satu. Karena kan tiap prodi fakultas itu tadi kan ada kuotanya sendiri-sendiri gitu. Dan pada jalur UMPTKIN, SPAN, sama Mandiri itu juga ada kuotanya sendiri-sendiri. Ya kurang lebih seperti itulah. Bagaimana untuk yang bertanya?
Sudah paham? Yang tadi untuk kuliah ya, ini ya, udah ya. Lanjut ke pertanyaan lagi. Tadi udah sampai Mbak Alvina, kemudian ke Fatihah Amila Solihah, PAI, dari Klaten. Assalamualaikum, Kak. Maaf izin bertanya, kalau untuk persyaratan di KIP, ada yang tidak terpenuhi, apakah masih bisa mendaftar? Silakan dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pada zaman saya kan gimana ya, awal-awal kan corona belum kayak gini ya. Jadi dulu tuh ngumpulin berkas sama ambil rekening. Pokoknya semua ngurusnya itu datang ke kampus yang rumahnya deket-deket ya. Biasanya itu kalau pas di sana itu kan ada pengecekan berkas terlebih dahulu. Kalau kurang lengkap itu dulu disuruh melengkapin. Jadi kayak ada yang pulang ke rumah juga untuk melengkapi berkas, ada yang kurang surat keterangan dari kelurahan, pulang lagi, minta lagi, jadi itu semua harus lengkap. Kalau tidak lengkap mungkin akan kalah sama berkas-berkas peserta lain. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Ya. Begitu ya. Kemarin saya juga tahun kemarin daftar, ada yang belum, ya disuruh pulang lagi, suruh ngambil atau melengkapi gitu ya. Untuk yang bertanya, apakah sudah paham? Maaf Kak, kalau keadaan online kayak gini gimana? Misalnya juga kalau yang tadi kan yang terdampak corona lah, kalau alhamdulillah kita nggak terdampak corona, itu apa harus melampirkan suratnya? Oh, kalau itu ya enggak, itu kan buat yang terdampak corona seperti orang tua atau walinya meninggal, sama yang terkena PHK. Itu kalau mau melampirkan juga enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa, kan itu juga masuk dalam pertimbangan seleksi nanti. Ya, seperti itu. Oh ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Mbak Fatihah untuk feedback-nya. Kemudian lanjut lagi ya pertanyaan. Pertanyaan dari Ika Rahmadiningsih, AKS dari Pati. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Yang punya KIP dan KKS apakah sudah pasti lolos skip kuliah? Silakan dijawab Kak Dakar. Itu hampir sama-sama pertanyaan yang tadi ya. Yang punya KIP sama KKS mungkin juga pertimbangannya lebih tinggi. Namun kan yang punya itu juga banyak dan yang mendaftar juga banyak. Jadi nanti diseleksi juga dari sisi akademik, nilai atau prestasi. Jadi belum tentu keterima karena kan jumlahnya juga banyak yang mendaftar. Jadi bersaing sama yang punya KIP sama KKS yang lain juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, apakah bisa dipahami yang bertanya? Saya rasa sudah paham ya. Lanjut pertanyaan lagi. Dari Marisa Novilia, PI Bojonegoro. Assalamualaikum Kak, maaf izin bertanya, jika pengumpulan berkas skip kuliah melebihi batas ketentuan, apakah masih diterima berkas-berkas tersebut? Mohon penjelasannya. Silakan jawab Kak Dakar. Oh, kalau saya pas offline dulu nggak diterima ya karena udah tutup. Kalau pas offline kan juga udah nggak ada panitianya di tempat. Mungkin kalau online saya kurang tahu, kan ngumpul via pos, nanti diserahkan ke satpam. Nanti satpamnya nyerahin ke rektorat, saya juga kurang tahu. Tapi yang lebih baik mengumpulkannya itu nggak melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan. Biasanya kalau saya offline dulu itu udah tutup, jadi harus maksimal
hari terakhir itu udah maksimal. Kalau saya dulu kan ngumpulnya H-1 dan udah mungkin, dan itu pun saya juga nggak, salah satunya apa itu keterangan rapornya juga nggak lengkap keterangan rapornya, cuma 1 lembar tapi isi nilai semester 1 sampai 5. Jadi sebaiknya itu mengumpulkannya tidak melebihi batas hari. Tapi kalau online ini saya kurang tahu, nggak bisa ditoleransi atau tidak, saya kurang tahu. Nah, selebihnya seperti itulah. Baik, seperti itu ya. Nanti bertanya. Selanjutnya dari Moriska Wijayanti, AES Sukoharjo. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, untuk pengajuan beasiswa KIP kuliah, adakah tes wawancara? Silakan jawab, Kak Tegar. Untuk beasiswa KIP kuliah tidak ada seleksi wawancara atau seleksi tes tertulis ya. Itu kita cuma mengumpulkan berkas, semua langsung ke pihak kampus. Jadi nggak ada seleksi tertulis atau wawancara. Jadi cuma seleksi berkas itu tadi sama pihak kampus. Kalau offline biasanya juga ada survei ke rumah dan diwawancarai di rumah. Mungkin wawancarai cuma kebenaran data soal ekonomi itu tadi. Nggak ada tes wawancara secara personal. Ya, kurang lebih seperti itu. Begitu ya, tadi yang bertanya. Jadi tidak kalau apa? Tes wawancara tidak ada, cuma mengumpulkan berkas tadi. Ya, Kak, jadi dikatakan kasih. beasiswa paling enak ya di KIP kuliah itu. Iya, paling enak dan nggak banyak tuntutan KIP itu. Kita lanjut pertanyaan dari Rita. Assalamualaikum Kak, izin bertanya mengenai beasiswa KIP kuliah. Nanti kalau alhamdulillah sudah keterima, berarti buat rekening sendiri toh Kak? Sendiri atau gimana Kak? Syukron. Silakan dijawab. Ya, baiklah. Terkait rekening itu nanti dibuatin sama pihak kampus ya. Jadi semua yang keterima itu nanti dibuatin dari kampus. Dan ngambilnya juga ke kampus, nggak online. Harus mengambil ke rektorat sendiri. Pada angkatan saya ini juga ada yang belum diambil karena rumahnya ada yang luar kota, luar pulau, jadi masih ditinggal di mana itu, di rektorat, belum diambil. Biasa, tapi untuk pencairan kan harus ambil itu kartu rekening sama ATM-nya, dan itu dibuatkan dari pihak kampus. Mungkin nggak langsung jadi ya, mungkin butuh waktu 2 bulanan lah atau beberapa itu baru bisa diambil dan disuruh ke kampus lagi. Ya, seperti itu. Begitu ya tadi yang bertanya. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Latifah Lintang, PI Sragen. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kan ada berkas KIP kuliah yang harus dikasih materai. Kalau udah terlanjur nggak dikasih gimana ya Kak? Terima kasih. Berkas yang tidak dikasih materai ya. Kalau itu saya juga kurang tahu ya. Karena apa ya? Materai kan tanda itu resmi itu dan tidak dibuat-buat itu. Bisa berkas tersebut bisa dipertanggungjawabkan keasliannya dan kebenarannya gitu loh. Jadi kalau nggak ada materai, saya juga kurang tahu. Mungkin pada proses seleksi nanti ya, mungkin bisa apa ya, bisa menjadi pertimbangan lah kebenaran data itu. Jadi emang harus benar-benar teliti KIP itu sebenarnya. Kalau offline kan emang dicek satu-satu sampai lembar pertama sampai lembar terakhir. Mungkin kalau online ini ya saya juga kurang tahu soal pengecekan berkas itu. Jadi diharapkan teman-teman pas mengumpulkan berkas dicek secara teliti lembar pertama sampai akhir harus urut dan lengkap gitu. Nah, terima kasih, kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan lagi dari Eka Purwati.
Halo Kak, izin bertanya untuk beasiswa KIP kuliah, jika sudah menjadi penerima KIP kuliah, apa uang UKT awal dikembalikan? Dan kalau semisal prestasi kita sedikit, apakah bisa lolos? Silakan. Baik, untuk jika lolos KIP untuk uang UKT awal tidak dikembalikan ya kan udah dapat gantinya 6.600.000 itu tadi. Udah dapat bonus malahan. Jadi sisa misalkan UKT awal kalian pertama saya dapat golongan 5, 3.500.000. Nah, pada UKT pada kalau mendapat KIP kan dipukul rata menjadi 2.400.000. Jadi sisa 900 kan. Nah, yang itu kayaknya tidak dikembalikan, memang sudah di kampus, tapi kalian mendapat gantinya itu tadi 6.600.000 dari KIP itu tadi. Terus kemudian sama yang prestasi KIP itu saya tadi sudah ngomong tidak dari prestasi saja, cuma dari nilai kelas saja sudah bisa peringkat, misal semester 1 sampai semester 5 peringkat 3 besar, mungkin peringkat 10 besar, mungkin semua bisa mendaftar. Cuman itu tadi pertimbangannya dari akademik sama itu tadi ekonomi. Berarti nggak harus ada prestasi juga nggak apa-apa kalau KIP kuliah, semua bisa mendaftar. Kurang lebih seperti itu. Boleh Gitu ya. nanya satu kali lagi nggak, Kak? Silakan. Ya, boleh. Kalau semisal nih, kan tahun ini nggak lolos KIPK, next tahun tuh kita bisa ikutan lagi nggak sih? Oh, nggak bisa, itu khusus buat maba. Mungkin yang belum lolos itu misal kuotanya zaman aku 310. Nah, mungkin peringkat di bawahnya 311 nanti bisa dapat jika yang mendapat di atas itu UKT-nya KIP-nya itu dicabut, misal keluar atau masalah atau nikah atau nilainya turun, itu nanti bisa dicabut dari pihak kampus dan yang peringkat di bawahnya tadi bisa naik. Tapi kalau untuk angkatan yang atasnya itu tidak bisa mendapat KIP karena itu buat mahasiswa baru. Seperti itu. Oh, gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Lilih Esa, PPA Madiun. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, kalau semisal hanya memiliki SKTM saja, apakah peluang keterima KIP sedikit? Terus untuk beasiswa kampus itu apa saja? Silakan jawab Kak Tegar. Gimana Mas? Kurang jelas, maaf. Sini lagi rame Mas. Diulangi lagi pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau misal hanya memiliki SKTM saja, apakah peluang keterima KIP sedikit? Terus untuk beasiswa kampus itu apa saja ya Kak? Untuk jika tidak punya KIP atau KKS atau KJP, cuma SKTM doang. Untuk peluangnya saya juga kurang tahu, tapi bisa mendaftar. Kalau saya kan cuma punya KKS, dan itu pun KKS-nya kan juga KKS lama, tapi saya juga minta SKTM dari kelurahan. Jadi untuk peluangnya besar atau kecil saya kurang tahu. Kalau mungkin nilai akademiknya bagus atau prestasinya banyak, mungkin bisa menjadi pertimbangan lagi, bisa keterima. Kan nggak hanya dari ekonomi saja, dari kemampuan akademik itu tadi. Untuk beasiswa kampus ada banyak banget ya. Mungkin teman-teman bisa aktif lihat webnya IAIN ya, di situ kalau ada beasiswa biasanya juga diposting. Ya, maka pada Talkshow beasiswa ini kan banyak ya, dari PT Peduli, LAYIS, BI, KIP, dan besok masih ada lagi beasiswa tahfidz Quran sama beasiswa mahasiswa berprestasi. Dan beasiswa banyak ya, beasiswa dari lembaga swasta atau perusahaan, misalkan dari Jarum, itu nanti kan juga masuk di web IAIN, beasiswa Jarum juga ada. Pokoknya banyaklah beasiswa swasta. Jadi kalian harus aktif sendiri cari info-info beasiswa seperti itu.
Gitu ya teman-teman. Jadi beasiswa di IAIN itu banyak sekali. Teman-teman bisa mencari di sosial medianya. Bahkan di UKMI saja kalau ada beasiswa itu mesti di situ ada diberikan info. Silakan di follow IG-nya UKMI. Untuk selanjutnya pertanyaan izin bertanya dari Alvina lagi. Izin bertanya ulang pada pertanyaan pertama, Kak. Apakah jurusan KPI masih bisa mendapat kuliah, Kak? Saya rasa bisa. Jangan dijawab, Kak. Tegar. Iya, ya. Untuk KIP kuliah semua prodi bisa mendaftar ya. Enggak seperti BI kan harus ekonomi itu tadi kebanyakan. Kalau KIP kuliah semua prodi bisa mendaftar kok. Enggak pandang prodi apa gitu. Semua bisa. Jurusan apapun, prodi apapun, latar belakang apapun, semua bisa mendaftar. Seperti itu. Begitu ya. Tadi yang bertanya. Lanjut pertanyaan dari Latifah Lintang, PI dari Seragen. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kan ada berkas kuliah. Ini tadi udah ya. Lanjut dari Anissa Dewi Ustadiyah HKI. Assalamualaikum Kak, mohon maaf izin bertanya. Jika sudah melakukan sanggah UKT, apakah peluang lolos kecil Kak? Terima kasih. Ini tadi yang bertanya peluang terus ya. Silakan Kak Tegar. Maksudnya gimana ya? Sanggah UKT kalau nggak lolos KIP atau gimana? Sanggah UKT itu kan digunakan kalau yang mendapatkan beasiswa ya. Misalkan keberatan UKT, misal dapat UKT 2.500.000. Nah, jika keberatan kan tiap semester ada sanggah UKT. Kalian mengumpulkan bekas lagi. Kemungkinan kan sanggah UKT tidak bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan diterima pengurangan sekitar 40% atau berapa. Kemudian kedua, UKT tetap nggak turun. Jadi seperti itu. Untuk peluang lolos KIP, ya itu tadi tergantung ekonomi sama nilai itu tadi. Nggak berhubungan sama sanggah UKT. Kalau di KIP nggak ada sanggah UKT, semua udah dipukul rata menjadi 2.400.000. Dan itu bukan yang bayar bukan pakai uang kita, pakai uang negara itu tadi. Jadi nggak ada sanggah UKT kalau KIP. Seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan lagi ya. Dari Aprilianto. Kak mau tanya, tadi fakultas yang tidak mendapatkan KIP tadi berarti apa saja ya Kak? Bisa semua ya? Langsung jawab aja. Lanjut. Dari Egil Mualifah Perbankan Syariah dari Magetan. Assalamualaikum Kak. Mau tanya, tadi kalau yang lolos KIP dibuatkan rekening dari kampus dan seumpama buat rekening lagi di luar rekening KIP kuliah boleh. Terima kasih. Ya terkait itu kalau mau buat rekening di luar KIP boleh, tapi itu kan rekening yang dibuatkan kampus kan itu cuma buat pencairan. Kalau misalkan udah turun cair ke rekening masing-masing, itu bisa langsung kalian ambil semua atau bisa pindah ke rekening kalian masing-masing. Rekening yang dibuatkan kampus itu cuma buat pencairan semua biar gampang koordinasinya. Seperti itu. Begitu ya. Dia bertanya. Lanjut ke pertanyaan dari Louis Desta Kurniawan, SPI dari Kebumen. Kak mau tanya, semisal
sewaktu-waktu kita sudah mampu, apa KIP bisa dilimangkan ke orang lain atau mengundurkan diri dari KIP, bisa Kak? Mohon dijawab Kak Tegar. Terkait itu saya juga kurang tahu ya. Mungkin kalau dari sampean pribadi misal udah mampu, oh saya udah mampu, mungkin saya sudah nggak membutuhkan KIP lagi, mungkin bisa mengundurkan diri untuk memberikan kepada yang lebih mampu. Meskipun udah mampu, kalian tidak mengundurkan pun juga nggak apa-apa. Seperti itu. Soalnya di lapangan seperti itu juga banyak. Ya, seperti itu. Bagus ini. Ya, bagus ini pertanyaannya tadi. Udah mampu dikembalikan enggak? Bagus ya. Lanjut ke pertanyaan ya. Dari Zulfin Nisa, Tatris Matematika. Assalamualaikum Kak. Mau bertanya, apakah semua beasiswa hanya untuk maba Kak? Silakan dijawab. Monggo Mbak Liana. Untuk beasiswa yang untuk maba itu cuma KIP ya yang wajib maba. Untuk beasiswa lainnya itu semua semester berapapun bisa ya. Ada yang minimal semester 3, ada yang mungkin di situ ada tiap lembaga yang memberikan beasiswa kan nanti ada ketentuan dan syaratnya sudah terlampir minimal semester berapa sampai berapa, dan itu apa syaratnya gimana, ada masih boleh yang udah menerima beasiswa masih bisa mendaftar lagi atau enggak. Pokoknya nanti itu sudah terlampir di pengumuman tiap lembaga di web IAIN, itu nanti sudah ada keterangannya. Jadi yang wajib untuk maba itu KIP kuliah, yang diwajibkan mendaftar cuma maba. Untuk beasiswa yang lain mungkin enggak maba boleh semester 3 atau semester berapa gitu boleh. Soalnya tiap beasiswa itu beda-beda. Saya kalau yang lain kurang tahu lah. Ya, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman yang tadi bertanya. Beasiswa di IAIN itu yang khusus maba itu berarti cuma KIP kuliahnya. Kalau yang beasiswa lain ada yang semester 3 gitu. Terus selanjutnya, ya apakah fotokopi KK wajib dilegalisir? Ya kayaknya. Ya Kak Cekar. Fotokopi KK wajib dilegalisir ya sebagai biar bisa dipertanggungjawabkan dan keasliannya. Soalnya kalau fotokopi emang biasanya dilegalisir biar itu resmi dilegalisasi. Kalau yang enggak dilegalisasi biasanya dokumen asli. Kalau fotokopi emang dilegalisir dari kelurahan sudah cukup lah. Seperti itu. Lanjut dari Cahyani. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, jika semisal lolos beasiswa KIP kuliah, semisal lolos beasiswa B, bagaimana Kak Tegar? Daftar semua? Itu kalau misal keterima di dua-duanya gitu. Itu gimana maksudnya? Kalau di KIP sendiri mungkin ya tergantung. Kalau dari BI-nya membolehkan mendapat dari beasiswa lain mungkin bisa diambil dua-duanya, tapi kan kalau yang saya tahu kan dari BI biasanya yang sudah menerima beasiswa ini nggak boleh beasiswa ini, kan itu tergantung lembaganya. Kalau misalkan lembaga tersebut masih memperbolehkan mendaftar beasiswa meskipun sudah mendapat beasiswa lain, itu masih boleh. Karena ada juga yang nggak boleh, kalau sudah mendapat beasiswa nggak boleh daftar lagi, kan nanti dibuktikan kalau daftar beasiswa lembaga lain gitu kan dibuktikan. Misalkan harus surat keterangan tidak mendapatkan
beasiswa dari pihak lain. Nah gitu. Kalau BI kayaknya gitu, nggak boleh kalau sama KIP. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa ya. Kalau sudah keterima di KIP, ya syukuri dulu di KIP, gitu ya. Iya Kak, makasih. Sama untuk pertanyaan berikutnya dari Septiana, PPS dari Klaten. Izin bertanya Kak, untuk beasiswa KIP kuliah itu nanti ada survei rumah enggak? Ya, kalau sekarang tidak kayaknya. Silakan dijawab Kak Tegar. Ya, kalau offline biasanya rumah itu disurvei ya, sama tanya-tanya sama tetangga kita nanti keluarga ini ekonominya ini gimana sama tetangga sebelah gitu. Kalau offline, kalau saya kemarin kan udah corona ya, jadi nggak disurvei. Kalau untuk sekarang mungkin juga nggak disurvei, jadi cuma seleksi berkas dari pihak kampus, nggak sampai disurvei ke rumah. Kalau saya pribadi kemarin seperti itu. Kalau sekarang mungkin juga masih seperti itu. Apalagi kan ini juga PPKM gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Baik, lanjut ke pertanyaan ya, lagi ya, masih sedikit ini. Dari Umu Azizah lagi, mau bertanya lagi. Kan nanti jika keterima KIP kuliah akan diberi rekening dari kampus. Nah, seumpama setelah ada pemberitahuan pencarian tapi tidak langsung diambil, kira-kira dananya apakah diambil lagi atau tetap ada di rekening tersebut? Silakan dijawab Kak Tegar. Gimana Mas pertanyaan tadi? Putus-putus sinyalnya, maaf ya. Kan nanti jika keterima KIP kuliah akan diberi rekening dari kampus. Nah, seumpama setelah ada pemberitahuan pencairan tapi tidak langsung diambil, ambilnya di semester berikutnya, kira-kira dananya apakah diambil lagi atau tetap ada di rekening tersebut? Enggak ya, nanti udah otomatis nambah sendiri. Misal semester ini kalian tidak ambil 6.600.000, mungkin ya nanti semester berikutnya ditambah lagi 6.600.000. Jadi numpuk jadi 12 juta, jadi 13.200.000. Jadi enggak diambil lagi, kan itu sudah menjadi hak kalian. Tapi mending diambil atau dipindah ke rekening pribadi atau ditabung juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, begitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi Kak Liana pamit karena ada acara. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ke Kak Liana ya. Bisa di grup, bisa tanya mengenai beasiswa BI tadi. Terima kasih Kak Liana. Silakan absen terlebih dahulu ya, ini ada absen. Silakan nanti absen. Apakah masih ada yang ditanyakan teman-teman mengenai KIP kuliah atau Bank Indonesia tadi? Monggo jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih yang ada mengganjal. Kalau misalpun belum keterima di KIP ya jangan berkecil hati ya, masih banyak beasiswa yang lain kok, nggak harus maba. Beasiswa yang lain kan nggak harus dari maba, semester 3 bisa, semester 2 bisa. Yang khusus maba cuma KIP kuliah, untuk beasiswa yang lain semuanya bisa kok. Nggak usah berkecil hati, masih banyak beasiswa yang lain. Yang penting kalian aktif aja cari-cari info beasiswa dari swasta, negeri, atau lembaga, atau lainnya. Nanti di grup UPMI biasanya juga kalau ada beasiswa juga di-share kok.
dipantengin aja grup UKMI. Izin bertanya lagi boleh nggak, Kak? Silakan. Boleh. Eh, Sebentar, Kak, mendadak lupa ya. Oh, gini. Tadi kan persyaratan IPK-nya minimal 3,25 gitu kan ya? Yang buat Iya. KIP kuliah. Itu kalau udah keterima, iya. Nah, kalau semisal nanti IP-nya lebih kurang dari itu, gimana? Bakal ada surat eh, surat dari kampus nggak kira-kira? Kayak surat peringatan gitu? Atau tindakannya gimana kalau semisal IP-nya kurang dari itu? Terima kasih. Ya. Untuk saya sendiri, ya kurang tahu lebihnya. Tapi kalau dari teman saya yang juga KIP dari angkatan atas itu, kalau IP-nya kurang dari yang sudah ditentukan itu akan dicabut KIP-nya. Jadi nanti digantikan sama yang peringkat bawahnya di luar kuota tadi. Misal kuotanya 267. Nah, yang 268 itu nanti yang kuota di bawahnya peringkat 268 itu naik mengisi yang dicabut tadi. Kalau ada peringatan atau surat itu saya kurang tahu ya. Kalau cutting yang dapat KIP bilangnya kalau enggak nilainya IPK-nya enggak sampai yang ditentukan itu nanti akan dicabut dari pihak kampus dan digantikan yang bawahnya. Seperti itu. Iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada satu lagi ya pertanyaannya. Dari Zulfin, Tatris Matematika. Maaf Kak, beasiswa Jarum apakah sudah bekerja sama dengan IAIN Jakarta? Tadi saya cari info belum tahu itu Kak. Makasih Kak kalau dijawab. Beasiswa Jarum ada nggak Mas Tegar? Ada ya. Kalau saya dulu buka web IAIN iseng-iseng lihat beasiswa lain ya, siapa tahu masih bisa daftar gitu. Saya buka itu ada pengumuman beasiswa Jarum buka, nominalnya kurang lebih 1 juta. Kuotanya tapi cuma buat 50 orang. Itu beasiswanya enggak sekarang. Pokoknya kalian aktif aja, cek web IAIN itu enggak dari sekarang. Nanti biasanya diposting pada saat waktu perekrutan beasiswa itu nanti. Jadi dari sekarang memang belum ada. Jadi kalian harus aktif selalu membuka web IAIN. Di situ banyak info-info juga beasiswa atau tentang kampus dan lainnya. Kalau sekarang emang belum ada. Mungkin pertengahan semester lah nanti ada postingan beasiswa lagi. Jadi kalian harus aktif sendiri. Seperti itu. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya nih ya. Dari Azizah. Maaf Kak mau tanya, tadi Kak kan kalau udah dapat beasiswa KIP kuliah disuruh bikin LPG. Semisal uangnya itu ditabung gitu apakah boleh? Dan nanti LPG ditulis apa? Sama mohon dijelasin sekali lagi tentang forum BTBC. Gimana kata Karin? Silakan dijawab. Ya, untuk terkait LPG itu ya, itu cuma uang yang kita belikan atau kita pakai. Misal dana bersih yang buat kita itu 4.200.000. Nah, misal kalian cuma menggunakan uang 2 juta dan sisa 2.200.000. Nah, itu biasanya dimasukkan ke kolom kalian tambahin studi lanjut 2.200.000. Jadi itu nggak harus kalian habiskan uangnya. Bisa untuk nabung, biasanya ditulis studi lanjut kan itu nanti kan buat biaya kita juga untuk semester atas nanti kan ada skripsi atau beli buku atau apa skripsi kan kita juga mengeluarkan uang. Jadi caranya ya jangan dihabiskan, itu nanti di LPG ditulis studi lanjut sejumlah berapa, itu terserah kalian. Seperti itu. Terkait
formasi ya, forum mahasiswa bidik misi itu suatu wadah untuk mahasiswa yang mendapatkan KIP atau bidik misi. Itu 4 angkatan sekaligus ya, yang formasi pusat. Tapi tiap angkatan itu nanti ada kepengurusan sendiri, namanya formasi angkatan. Tapi yang mewadahi semua angkatan itu ada formasi pusat. Itu cuma tempat untuk berbagi informasi atau ada apa, misal ada info pencairan atau info kegiatan, itu nanti akan di-share di grup formasi. Itu nanti ada grup WA dan grup Telegram. Karena saking banyaknya kan di WA nggak cukup, mungkin ada beberapa grup dan mungkin ada grup Telegram juga. Itu buat sharing-sharing sama berbagi informasi tentang seputar KIP kuliah atau kegiatan, ya seperti itu. Selebihnya juga kegiatan atau proker seperti UKM. Kurang lebih seperti itu, Mas, Mbak. Baik, terima kasih, Pak Edgar. Satu lagi pertanyaan ya. Ini terakhir. Maaf Kak, izin bertanya. Kalau dicabut karena IPK tidak sesuai, apakah uang KIP yang sudah didapat sebelumnya tadi dikembalikan? Terima kasih. Kalau itu nggak dikembalikan ya, itu sudah menjadi hak kita pada semester sebelumnya. Kalau dicabut ya kita cuman dicabut dari KIP dan kita udah nggak dapat di semester berikutnya. Jadi itu uang yang sudah diberikan pada kita nggak dikembalikan, sudah menjadi milik kita. Dan kalau dapat KIP itu tidak boleh cuti ya, kan ada kan mahasiswa yang cuti mungkin karena karena sakit dan harus istirahat lama, atau karena lebih menguntungkan bekerja di situasi corona ini. Ada yang cuti karena lebih menguntungkan bekerja daripada kuliah. Nah, kalau untuk KIP mahasiswa tidak boleh mengambil cuti ya. Biasanya cuti itu 1 semester. Jadi kalau KIP itu harus lanjut studi terus, nggak boleh cuti. Seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk dan sudah dijawab. Silakan seperti kemarin mengisi kuis, mengerjakan kuis lagi. Bisa dibuka teman-teman. Gimana? Udah bisa dibuka kuisnya? Halo, apakah bisa terdengar? Bisa ya kuisnya ya. Silakan dikerjakan lebih dahulu ya.
Baik, teman-teman, karena waktu sudah mulai siang, teman-teman juga masih sudah tak sabar lagi, sudah lelah. Untuk yang terakhir, semoga dengan adanya beasiswa ini, dengan adanya sharing-sharing tentang beasiswa menambah pengetahuan kita. Semoga teman-teman yang mendaftar KIP kuliah maupun beasiswa lainnya bisa keterima dan bisa. Amin. Amin. Semangat teman-teman semua. Bila ada info yang kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, bisa japri ke saya ya. Kalau tanya-tanya panitia. Di UKMI juga banyak kok yang dapat KIP kuliah. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ingin ada yang ditanyakan, bisa japri ke saya atau tanya di grup Takso Beasiswa ya. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada info apa tuh ada yang tidak diketahui, bisa tanyakan di grup beasiswa atau langsung tanya ke Kak Tegar juga boleh, atau kalau tidak DM di IG-nya UKMI juga bisa ya teman-teman. Semoga dengan adanya beasiswa tadi kita menjadikan lebih tahu ya teman-teman mengenai beasiswa di kampus kita. Semoga yang mau mendaftar pun diberi kemudahan dan bisa lolos. Amin. Dari saya, apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, ya Nabi, salam ya Nabi. Sesi foto nggak Mas? Sesi foto. Yang memakai laptop di foto ya. Ya Nabi, selamat datang wahai Nabi, selamat datang wahai Nabi. Ya Nabi, selamat datang wahai Nabi, manusia Arab terpilih. Sallu ala adzan Nabi, ya Rabbi ikroman liman ja'altahu mukarraman. Lantunkanlah sholawat yang bergema di dalam relung jiwa agar datang bahagia. Aku, kamu, dia, kita bersolawat kepadanya. Jangan terhenti, sholawat Nabi ucapkan lisan, bisikan hati. Sehebat apapun terpaan dunia mengiringi, tetap azamkan di hati. Sallu ala Nabi, sallu ala adzan Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Berfoto mah. Ini enggak screenshot. Mun ki WA shopper arti orang masuk nomornya. Pakai urti-urti ya. Urti aduh.